Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak akan memaparkan peran fisika dalam kehidupan. Nah, fisika itu merupakan salah satu cabang sains yang mempelajari tentang sifat-sifat materi beserta interaksi antara materinya. Ilmu fisika itu terbentuk berdasarkan fakta dan bukan pendapat atau opini, di mana fakta tersebut didapat dari hasil penelitian. Salah satu manfaat mempelajari ilmu fisika yaitu mempermudah pekerjaan manusia dengan alat-alat canggih hasil penerapan ilmu fisika. Pengukuran yang pertama adalah pengukuran, salah satu pemahaman dasar dalam fisika yang berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan adalah pengukuran. Hal ini karena objek fisika yang didapat dari hasil penelitian adalah nyata, yaitu teramati oleh indera dan dapat terukur. Pengukuran berarti membandingkan besaran objek yang tidak diketahui ukurannya dengan besaran objek lain yang telah diketahui dan dijadikan sebagai acuan. Nah, pengukuran dalam berbagai bidang profesi, salah satu aplikasi dalam bentuk fisika, yaitu pertama dalam bidang kesehatan. Ketika dokter mengukur dosis obat yang tepat untuk pasien, terus pengukuran suhu badan dengan termometer dan pengukuran tekanan darah dengan tensimeter, jika salah ukur dapat membahayakan si pasien. Terus yang kedua adalah dalam bidang ahli gizi. Seorang ahli gizi perlu memperhitungkan jumlah kalori yang harus dikonsumsi pasiennya agar dapat melakukan diet dengan aman dan sehat. Dan ketiga dalam bidang logistik, ketika ingin mengirim barang, pihak ekspedisi harus menghitung massa dan volume barang yang akan dikirim serta menghitung jarak tempuh. Jika ada kesalahan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan dapat mencelakakan sopir dan pengemudi yang membawa barang tersebut. Dan tentunya barang ini pun akan rusak kalau tidak diukur, karena nanti akan bertambah berat pada mobil, sedangkan daya angkut itu terbatas dan volume mobil pun terbatas untuk mengangkut. Yang ketiga dalam bidang transportasi, saat membeli bensin di stasiun pengisian bensin, volume bensin itu sebagai bahan bakar kendaraan perlu diukur untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan oleh si konsumen. Jadi dengan kata lain, kita tahu bahwa bensin sekarang itu misalnya beli 2 liter, 3 liter, atau misalnya 10 liter atau 20 liter untuk mobil Kalau untuk motor mungkin 1, 2, 3, 4 liter lah, seperti itu. Nah, peran fisika, selain itu secara dinamis, ilmu fisika juga mampu berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lain sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu fisika cukup berkontribusi besar dalam menunjang kemajuan teknologi di berbagai bidang. Pertama, peran fisika dalam bidang kesehatan. Norwegia merupakan salah satu negara yang terletak di dekat kutub utara. Fenomena alam yang sering terjadi di wilayah tersebut adalah polar night, di mana matahari tidak akan terbit dalam waktu tertentu. Untuk sebagian keadaan tersebut akan menimbulkan stres karena tidak terbiasa. Keadaan polar night dapat menyebabkan kekurangan paparan sinar matahari sehingga mengakibatkan gangguan irama sirkadian dan ketidakseimbangan hormon. Melalui terapi gelombang ultraviolet, penderita SAD atau Seasonal Affective Disorder akan memperoleh paparan sinar dari cahaya buatan untuk menggantikan sinar matahari. Peran fisika yang lainnya adalah peran fisika yang lainnya, yang kedua dalam bidang astronomi. Pada tahun 2019, para ilmuwan berhasil mengambil potret visual black hole yang jika diperhatikan berbentuk seperti donat. Pengambilan gambar black hole ini memanfaatkan ilmu fisika, khususnya gelombang elektromagnetik. Dan yang ketiga adalah dalam bidang transportasi. Transportasi menjadi aspek penting dalam era globalisasi seperti sekarang. Dalam industri penerbangan, peran ilmu fisika terdapat pada pembuatan sayap aerodinamis pesawat terbang, di mana menggunakan prinsip fisika, di mana di sana itu diterapkan setelah diuji si sayap ini dalam suatu terowongan udara dengan memakai pipa pitot, dan tentunya kalian bisa melihat dalam pesawat-pesawat sekarang itu di depannya
baik pesawat komersial maupun tempur itu di depannya ada yang moncong panjang seperti antena, dan itu namanya adalah sebagai pipa pitot untuk mengukur kecepatan aliran udara, dan nanti dari aliran udara ditransfer ke dalam bentuk kecepatan pesawat itu bergerak ya. Selain itu ada hoverboard yang bekerja ya, dengan prinsip hubungan antara superkonduktor dan medan magnet. Yang keempat, dalam bidang teknologi digital ya, salah satu fitur esensial smartphone adalah layanan internet dan fitur GPS, Global Positioning System. GPS adalah sistem yang menggunakan sinyal satelit. Dengan adanya GPS, penggunaan smartphone dapat mengetahui koordinat dari pengguna, yaitu berupa latitude dan longitude ya. GPS adalah salah satu teknologi mutakhir penerapan teknologi relativitas Einstein ya. Kita tahu bahwa Einstein itu mendapat hadiah Nobel dari percobaannya tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, fisika akan memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia ya. Tidak hanya pada bidang yang telah disebutkan, tetapi di semua bidang apapun dapat diterapkan. Hanya saja dalam mengaplikasikannya, ilmu ini membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, tidak hanya dari segi intelektual saja, tetapi juga pada sikap, karakter diri, dan kepribadian. Dengan adanya sikap dan yang baik, maka manusia mampu mengaplikasikan ilmu ini pada tempatnya ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian ya paparan materi peran fisika untuk pada waktu sekarang ini ya anak-anak. Semoga apa yang Bapak paparkan itu bisa diserap dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun sekecil apapun ya. Teori fisika ini bisa bermanfaat untuk di rumah ataupun di sekitar kalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.